Peluang timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U23 2023 nasib masih di ujung tanduk. Hasil laga timnas U23 Indonesia versus Timor Leste lagi-lagi membuat skuad Garuda Muda belum aman. Pada pertandingan kedua babak penyisihan grup B Piala AFF U23 yang digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand. Laga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan skuad Garuda Muda. Jika melihat klasemen sementara grup B, saat ini timnas U23 Indonesia berada di posisi kedua. Sementara Malaysia yang sukses mengalahkan Ramadan Sananta dan tim berada di posisi puncak. Di posisi ketiga ada Timor Leste yang ada di dasar klasemen. Pada posisi ini, timnas U23 Indonesia berpeluang lolos ke babak semifinal. Mereka berada di posisi puncak runner-up terbaik dengan 3 poin dan selisih gol 0. Sementara dua tim yakni Filipina dengan 1 poin di posisi kedua dan Kamboja di peringkat ketiga. Pasalnya, grup A saat ini ada 4 tim yang bermain termasuk Kamboja. Beberapa hasil pertandingan di grup lain akan menentukan langkah timnas U23 Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya. Di grup A, saat ini Thailand ada di puncak klasemen dengan 6 poin. Di grup B, Malaysia bertemu Timor Leste pada 22 Agustus. Timor Leste harus menang dengan skor 3-2 untuk menyingkirkan Indonesia. Saat Timor Leste kalah, Malaysia lolos juara grup B dan Indonesia di posisi runner-up terbaik. Bisa disimpulkan bahwa timnas U23 Indonesia lolos jika Malaysia, Thailand, dan Vietnam tidak kalah di laga terakhir penyisihan grup. Tiga pemain timnas U23 Indonesia dipastikan mengakhiri perjuangannya di Piala AFF U23 2023 lebih awal. Nama pertama yakni Irfan Jauhari. Pemain milik klub Persis Solo itu tak bisa melanjutkan berkiprah di Piala AFF U23 akibat cedera. Cedera diperoleh Irfan Jauhari ketika membela timnas U23 Indonesia melawan Malaysia. Hal itu membuat Irfan Jauhari harus menepi saat timnas U23 Indonesia menghadapi Timor Leste. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Endri Erawan selaku manajer timnas U23 Indonesia. Endri menjelaskan bahwa sang pemain kini membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dia juga menambahkan bahwa Irfan Jauhari tak akan bermain lagi di Piala AFF U23 2023. Terkait detail cedera yang dialami Irfan Jauhari, Endri belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Menurutnya, Irfan Jauhari bakal menjalani MRI di Jakarta. Dua nama lain yang dipastikan tak akan bermain lagi di Piala AFF U23 yakni Titan Agung dan Komang Teguh. Keduanya tak bisa membela timnas U23 Indonesia karena menjalani sanksi dari AFC. Endri mengabarkan bahwa Titan dan Komang telah kembali ke Indonesia dan bergabung ke klubnya masing-masing. Nasib timnas U23 Indonesia ditentukan lawan Timor Leste, ini permintaan Shin Tae-yong kepada pemain. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong meminta para pemain tampil maksimal saat menghadapi Timor Leste. Timnas U23 Indonesia berjuang melawan Timor Leste dalam laga pamungkas grup B Piala AFF U23. Pertandingan Indonesia versus Timor Leste itu berlangsung di Rayong Provincial Stadium, Thailand. Laga ini menjadi pertandingan penting untuk Garuda Muda. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong diwajibkan meraih kemenangan apabila ingin melaju ke babak semifinal. Untuk melaju ke babak 4 besar, tim Merah Putih menghadapi tugas yang tidak mudah. Hal ini karena peluang timnas U23 Indonesia tipis lantaran mereka harus bersaing dengan tim dari grup lain. Tim Garuda Asia dalam laga ini harus bersaing jadi runner-up terbaik untuk bisa mendapatkan tiket ke semifinal. Oleh karena itu, apabila timnas U23 Indonesia tak ingin tersingkir, diwajibkan meraih kemenangan telak atas Timor Leste. Dengan begitu, Shin pun meminta agar para pemainnya bisa menampilkan performa terbaik mereka.
Setelah menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia, para pemain sudah menjalani evaluasi. Laga melawan Timor Leste ini pun menjadi prioritas tim Merah Putih. Hasil pertandingan menghadapi Timor Leste akan menentukan nasib timnas U23 Indonesia di ajang 2 tahunan ini. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta para pemain bisa tampil maksimal agar bisa meraih kemenangan. Pelatih berusia 54 tahun itu mengaku untuk menentukan nasib tim Merah Putih memang harus menunggu hasil laga-laga grup lain. Namun Shin tak ingin pasukannya memikirkan hasil lain terlebih dahulu. Dia hanya menekankan kepada para pemainnya agar bekerja dengan maksimal. Apabila timnas U23 Indonesia meraih kemenangan, mereka tinggal menunggu hasil akhir di grup lain. Shin tak ingin anak asuhnya memikirkan apakah mereka akan masuk ke semifinal atau tidak. Dia meminta para pemainnya tetap fokus pada pertandingan melawan Timor Leste. Meski begitu, saat ini peluang timnas U23 Indonesia ke semifinal memang terbuka lebar. Peluang itu terlihat nyata dan di depan mata karena pada laga sebelumnya di grup A, Kamboja hanya mampu menahan imbang Myanmar dengan skor 1-1. Hasil dari laga Kamboja versus Myanmar itu membuat langkah timnas U23 Indonesia ke semifinal semakin terbuka. Apabila timnas U23 Indonesia menang telak, peluang menjadi runner-up terbaik jadi cukup besar. Hal ini karena timnas U23 Indonesia kemungkinan bisa menjaga keunggulan produktivitas gol dari tim pesaing.